Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan bagaimana sih cara mengkonfigurasi dynamic routing dengan metode BGP. Sebelumnya, apa itu sih dynamic routing BGP atau bisa disebut dengan Border Gateway Protocol? Oke. Protokol BGP dalam sistem routing dinamis adalah sebagai koneksi antar autonomous system number atau bisa disebut AS yang dimana penggunanya itu sering digunakan pada jaringan yang besar. Jadi protokol BGP itu biasanya yang lebih kompleks, biasanya contohnya itu kayak penyedia layanan ISP, perusahaan-perusahaan besar ya. Karena pada dasarnya cara kerja BGP itu untuk melayani pertukaran data routing pada jaringan-jaringan organisasi besar seperti instansi pemerintah dan perusahaan. Oke, nah ini ada contoh gambarnya. Apa itu sih? Ini topologi BGP yang EGP ini, dan IGP itu yang seperti EGRP atau SPF. Untuk penjelasan selanjutnya, apa sih bedanya antara protokol jenis routing dinamis BGP, EIGRP, serta OSPF? Nah, sebelumnya EGRP dan OSPF itu ialah jenis protokol IGP yang dimana interior gateway protocol. Contohnya seperti yang ada gambar ini. Misal ya, ini yang gambar awan ruangan ini adalah perusahaan. Di dalam perusahaan ada sebanyak sistem jaringan, dan ini contoh topologinya. Dan ini ada kabel-kabelnya itu IGP. Nah, itu dalam OSPF EGRP itu dalam contohnya istilah yang mengerti antar perusahaan, jadi di dalam. Nah, jika kita lihat di bagian BGP itu kan merupakan dari jenis protokol eksterior gateway protocol ya, yang artinya di luar ya, eksterior. Berarti ini antara perusahaan, antara AS1, AS2, AS3, dan AS4. Nah, itu kan ini dalamnya yang antar perusahaan. Nah, ini yang yang segini itu yang inter, jadi lebih luas. Jadi misal ini AS1 ingin saling terhubung atau saling pertukaran data ke AS2. Nah, ini merupakan EGP, sistem EGP. Jadi dari luar, lebih luas. Contohnya begini deh. Ini Facebook, ini Play Store, YouTube, dan ini Instagram. Nah, jika mereka jaringannya itu akan semisal ingin saling terhubung atau mengalami pertukaran data, mereka itu harus menggunakan protokol peroutingannya itu menggunakan yang eksterior, contohnya BGP. Jadi seperti itu ya. Semoga mudah dipahami, semoga mengerti. Kita langsung saja lanjut di bagian konfigurasinya. Nah, pertama-tama untuk konfigurasi dynamic routing BGP ini saya akan memberikan dengan cara 3 router. Pertama-tama kita akan memperkenalkan dahulu alamat IP-nya dari setiap perangkat-perangkatnya. Yang pertama kita konfigurasikan di router pertama, yaitu R1, no, lalu enable, lalu config terminal. Setelah itu masukkan interface 00 yang ini, lalu masukkan IP-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask 24 dan traffic 24, lalu enter, serta di non shutdown kan kita nyalakan. Nah, port 00 ini yaitu kita akan gunakan sebagai IP address gateway bagi si komputer satu ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian port 4/0, yaitu port yang menuju destinasi dari router ke routernya agar nanti mudah di-config. Kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1 dengan traffic 24, berarti subnet masknya segini. Sorry, ada kekurangan. Nah, PDD, lalu kita nyalakan. Nah, ini change setup, tapi di portnya belum nyala karena di router 2 juga harus menggunakan no shutdown-nya dulu. Lalu kita ke router 2. Nah, di router 2 kita melakukan hal yang sama tadi seperti di router 1.
Nah, untuk yang kedua, yang pertama itu konfigurasi IP networknya dulu atau IP si destinasinya dahulu. Masukkan int fa 4/0 dengan IP-nya ini, lalu 10.10.10.2 traffic 24, kelupaan IP add, lalu masukkan no shutdown. Bisa dilihat sekarang portnya nyala, sudah memasukkan interface di IP destinasi. Sekarang masuk ke menamakan IP address untuk gateway, yaitu FA00. Ini masih pada router 2, lalu IP add 192.168.255.255.255.0. Lalu kita no shutdown atau nyalakan portnya. Oke, setelah itu kita masuk ke port yang destinasi lagi, tapi yang mengarah ke router 3, yaitu yang 5/0 IP add 20. Kita gunakan 20.20.20.2 ya, traffic 24. Lalu kita no shutdown. Nah, setelah itu kita pindah ke router 3. Nah, lalu kita konfigurasikan IP destinasinya lagi. Dan masukkan int fa 5/0 IP add 20.20.1 traffic 24. Apakah ada yang kurang? Oh, ini ada 5 ya. Oh iya. Oke. Setelah itu no shutdown. Baik. Nah, jika sudah konfigurasi IP destinasi di router, sekarang masuk ke port yang mengarah ke PC, yaitu 00. Kita berikan IP address-nya yang akan digunakan sebagai gateway nanti untuk PC 3 ini. 3.1 subnet mask-nya kita nyalakan. Oke. Jika sudah melakukan konfigurasi IP address, kita masuk ke PC nya itu, lalu masukkan IP-nya. Yang untuk PC pertama kita tambahkan 1.2 saja, lalu masukkan gateway-nya yang sudah tadi kita buat dari router pertama. Nah, lalu di PC kedua 2.2, lalu masukkan gateway-nya. Untuk PC 3 pun sama, itu 92.168.3.2, 92.168.3.1. Nah, selanjutnya setelah kita konfigurasi alamat IP untuk setiap perangkatnya, kita bisa lihat dari topologi yang ini, yang dimana yang berwarna hijau ini bisa disebut dengan AS1, yang warna biru ini AS2, dan ini kuning AS3. Nah, ini contohnya setiap perusahaan ya berbeda-beda, jadi bukan dalam ruangan, dalam jenisnya berbagai perusahaan. Nah, kita akan konfigurasikan bagaimana sih peroutingan dengan routing dinamis BGP. Kita mulai langsung ke R1, yang dimana di AS1 kita langsung nyalakan config terminal, lalu ketik router BGP. Nah, sebelumnya biar tahu kita tanya. Nah, BGP itu sama dengan IGRP menggunakan AS, yang dimana AS itu Autonomous System Number. Kita akan pakai AS-nya itu pertama karena kita sesuaiin dari nama ini. Kita enter, lalu kita masukkan
perintah neighbor, lalu kita masukkan IP si port yang ada di 4.0 ini. .10.10.10.2. Nah, dan ini mengapa kita memasukkannya yang port yang ada di berada AS2, karena kan ini yang namanya neighbor, beda dengan network. Ini neighbor, jadi kita memasukkan si tetangganya dulu, melakukan pendekatan si interface ini ke AS1. Oke, selanjutnya kita masukkan remote AS, kita cek di tanya-tanya. Nah, di AS remote itu ada lagi angka AS remote-nya. Kita akan gunakan si AS-nya si tetangga yang terhubung dari si AS1 ini. Itu AS2. Karena yang akan di advertise atau di neighborkan dari si AS1 ini kan terhubungnya ke AS2. Jadi kita tulis AS2, klik enter. Nah, lalu untuk pada network, selanjutnya di perintah network ini kita akan mempromosikan si perusahaan AS1 ini ke AS2 gitu. Ini baru IP dirinya, IP netnya si AS1 ialah 10.10.10.0. lalu kita tulis masnya itu adalah subnet masnya, kita menggunakan traffic 24 tapi 255 song, klik enter. Nah, selanjutnya kita promosikan port AS1 yang menuju ke PC client, ialah IP gateway-nya, IP netnya yang sebagai yang digunakan untuk gateway. Lalu subnet masnya 255 klik enter. Selanjutnya kita ganti ke router 2. Harus lihat ininya. Nah, bisa biar ada pembedaan. Ketik router BGP, ini kita ketik yang kedua karena ini adalah yang AS2 nya ya. Lalu kita buat neighbornya. Nah, ini neighbornya kita tulis balik ke si neighbor AS1 ini. Dan tadi AS1 sudah menetanggakan si ini, sekarang AS2 pun harus melakukan pendekatan ke AS1 ini. Caranya neighbor, masukkan port interface yang punyanya si AS1 yang 10.10.10.1. Nah, lalu setelah itu remote AS, tanya-tanya dulu. Nah, untuk remote AS nya kita ketik yang AS1 karena ingin melakukan pendekatan dengan si AS1. Oke. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di R1, di AS1 dan AS2 ada notifikasi yaitu neighbor up, artinya sudah sukses saling bertetanggaan. Sekarang kita mempromosikan IP netnya di AS2 network 10.10.10.0, lalu kita masukkan subnet masnya. Kalau kita masukkan IP netnya yang menuju ke klien PC 2.0. Oke. Baik. Nah, setelah itu kita langsung lanjut ke bagian router 3. Kita lihat di bagian, dibuka ininya. Nah, ini R1, kita perkecil dulu ya. Ini R1, ini R2, dan ini R3. Kita lihat bagian sini aja ya. Nah, ada perbedaan. Konfigurasi terminal, kita masukkan router BGP ini di AS3, berarti ketik BGP3, lalu masukkan pendekatan dengan neighbornya. Untuk yang router 3 itu hanya memasukkan ini saja. Ini seharusnya yang router 2 pun melakukan pendekatan yang bagian
interface 2020, tapi kita akan melakukan di router 3-nya terlebih dahulu. Kita masukkan netboard 20.20.20.2 ya, ini kita lihat ini. Lalu setelah itu kita masukkan remote AS. Ini remote AS nya berarti yang kedua. Lalu kita masukkan networknya, kita mempromosikan si AS3 20.20.20.0 dan masnya traffic 24. Lalu kita networknya client PC 68 berapa 3 di 3 di 0. Kita cek. Oke, sudah. Nah, kita akan minimize. Nah, kita akan lihat di bagian sini dahulu. Nah, kita melakukan pendekatan terlebih dahulu di AS2 nya 20.20.20.1, lalu mas S, lalu remote AS ini menuju ke 3. Nah, sesudah, karena tadi kita sudah melakukan pendekatan bertetangga dari AS3 ke 2, sekarang langsung ada notifikasi up-nya bahwa IP network yang dari router ke router ini sudah up sebagai bertetanggaan. Sudah sukses. Selanjutnya kita akan pengecekan untuk membuktikan, yaitu kita ketik do sh IP BGP. Nah, lalu kita lihat di sini lagi yang AS2 nya do sh BGP IP. Lalu kita di sini do sh IP BGP. Di sini kalian bisa lihat pada R1 terlebih dahulu bahwa pada R1 atau AS1 sudah memiliki network 20.20.20, artinya yang menuju AS3. Lalu IP networknya si 1 itu ialah diri sendiri, yang 2 itu ialah yang AS2, dan 3.0 itu yang AS3. Lalu kita lihat di 2 pun sama, lalu di yang ketiga pun juga sama, memiliki IP next hop-nya ada, 20.20.20.10, IP native pun ada. Oke, lalu kita cek do sh IP root. Nah, untuk di router 3 atau AS3 ini ada yang namanya B. B itu BGP. Ini B yang dari destinasinya 10.10.10 via 20 ialah yang router ke router. Lalu ini B itu ialah IP networknya AS1 serta AS2. Ini pun pasti sama. Kita cek dari ujung aja. Ada BGP, BGP, BGP. Nah, lalu kita pengujian ping apakah berhasil atau tidak. Oke, sukses. Lalu yang di AS2 ke 3, AS1 ke 3, dan alhamdulillah mantap. Dan begitulah cara konfigurasi routingan dinamis dengan cara protokol BGP atau sistem protokol secara eksterior. Oke, begitulah video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.